karena tadi masih banyak ternyata ya yang belum menggunakan Quizizz, artinya berarti belum tahu mungkin ya apa itu Quizizz. Apa itu Quizizz? Quizizz adalah platform interaktif gratis ya Bapak Ibu, yang mendorong siswa lebih paham terhadap pembelajaran. Lakukan kuis, pembelajaran, dan kegiatan menarik lainnya. Jadi di sini kita bisa melakukan kuis, mempresentasikan pelajaran seperti yang saya lakukan ini, dan kegiatan menarik lainnya. Quizizz juga sangat cocok untuk dijadikan sebagai asesmen, apalagi kalau musim ujian ya Bapak Ibu, musim PAS, PAT, PTS ini sampai pengguna Quizizz di Indonesia tuh sampai 20 juta kalau lagi musim ujian. Next slide. Kenapa sih guru-guru suka menggunakan Quizizz? Nah, Bapak Ibu, karena Quizizz itu dipercaya oleh 8 juta lebih guru secara global, Bapak Ibu. Memang saat ini peringkat pertama pengguna Quizizz terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Dan yang kedua Indonesia nih, Bapak Ibu. Indonesia memiliki peringkat kedua terbanyak pengguna Quizizz ya. Dan Quizizz ini juga dibuat oleh di negara India ya, yang membuatnya dari India. Kembali lagi, kenapa sih guru suka menggunakan Quizizz? Alasan yang kedua adalah membuat pelajaran jadi lebih menyenangkan karena di dalamnya ada gamifikasi. Nah, kemudian alasan yang ketiga adalah hemat waktu. Jadi ada penelitian katanya nih Bapak Ibu bahwa guru-guru yang menggunakan Quizizz itu bisa menghemat waktunya 3-4 jam per minggu loh. Jadi lumayan kan Bapak Ibu, kita bisa menggunakan waktu itu untuk kegiatan yang lain, untuk membuat administrasi pembelajaran misalnya, atau untuk healing misalnya dan lain sebagainya. Karena kan kita sebagai guru tugasnya banyak ya Bapak Ibu, apalagi kalau sampai diberi tugas tambahan misalnya. Ini Quizizz sangat membantu. Dan alasan yang berikutnya adalah Quizizz bisa membuat siswa jadi semangat belajar nih Bapak Ibu. Pengalaman saya menggunakan Quizizz dari zaman pandemi ya Bapak Ibu, ini sangat-sangat membuat siswa itu jadi semangat belajar. Apalagi ada fitur baru waktu itu ya, sempat launching baru-baru ini, yaitu mode kertas. Seperti apa nanti deh saya spill ya. Nah, berdasarkan update Quizizz yang terbaru, ini ada fitur-fitur yang mungkin sekarang belum rilis, tapi ada bocorannya sedikit-sedikit ya. Fitur yang baru dan yang akan rilis, biar kita agak-agak penasaran gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama mode kertas. Oke, kalau mode kertas kayaknya udah rilis ya. Kita semua juga hampir banyak yang sudah tahu. Bahkan di postingan saya di Instagram juga itu sudah hampir 2 juta viewers ya. Oh, itu yang di TikTok itu sudah sampai 2 juta viewers ini tentang Quizizz mode kertas, sangat antusias banget. Apa itu Quizizz mode kertas? Quizizz mode kertas atau paper mode ini merupakan fitur terbaru yang dihadirkan oleh Quizizz sebagai solusi akan kendala keterbatasan jumlah gawai atau jaringan internet. Jadi bagi Bapak Ibu yang sekolahnya tidak memungkinkan untuk membawa gawai, maksudnya murid-muridnya tidak boleh membawa HP, sedangkan kita ingin menggunakan teknologi gitu, Quizizz, bisa banget kita menggunakan Quizizz mode kertas. Jadi gurunya hanya pegang HP, kemudian anak-anak menjawab dengan kertas barcode seperti ini. Nah, ini bisa diputar-putar ya Bapak Ibu. Kalau diputar nanti jawabannya A, diputar lagi B, putar lagi C, putar lagi D. Nah, di sini ada namanya nih. Misalnya di siswa ini namanya Kansa Arina Zulfah. Dia jawabannya C, warnanya hijau. Berarti jawaban dia benar Bapak Ibu di soal itu. Terus ada juga ini jawaban A terus merah, berarti jawaban dia salah Bapak Ibu. Dan soalnya ini akan ditampilkan di proyektor. Kalaupun tidak ada proyektor di sekolah Bapak Ibu, ini tidak masalah. Quizizz mode kertas ada, tidak usah membutuhkan proyektor juga bisa jadi mungkin, tapi kita harus
membacakan soalnya ya Bapak Ibu ke murid-murid kita, dan jawabannya mengkoreksinya itu real time, bisa langsung terlihat gitu, salah berapa, benar berapa, analisis soal yang mudah, yang sulit, yang banyak terjawab oleh siswa itu berapa, itu bisa juga kita lihat. Nah, sepertinya kalau kita membahas panjang lebar tentang mode kertas ini nggak akan ada habisnya Bapak Ibu, bahkan harus ada sesi tersendirinya gitu ya. Kita lanjut saja. Nah, ada fitur baru yaitu mode penguasaan. Jadi dengan mode penguasaan ini gimana sih Bu Hamidah? Dengan mode penguasaan, guru dapat menetapkan KKM saat memberikan kuis pekerjaan rumah. Jadi saking serunya main kuisis ini Bapak Ibu, biasanya ini keluhan-keluhan dari Ibu guru, Bapak Ibu guru yang lain juga ya. Biasanya murid-murid itu jadi terlena gitu, pengen cepet-cepetan. Jadi soalnya itu tidak dibaca dengan seksama gitu. Padahal kan soal itu harus dibaca dulu, dipahami gitu, baru dijawab. Nah, ini dengan adanya mode penguasaan, kita bisa mengatur berapa sih KKM yang harus dicapai oleh siswa ketika mengerjakan kuis kita gitu. Misal, saya ingin men-set di sini KKM-nya itu 90. Nah, nanti anak-anak ketika mengerjakan kuis saya, dia nggak bisa keluar sebelum nilai dia 90 gitu. Ya, mirip-mirip kalau kita mengakses pelatihan mandiri di PMM gitulah ya Bapak Ibu. Kita kan nggak bisa lulus kalau hanya satu kali mengerjakan terus di luar KKM. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya ada juga fitur baru nanti belum rilis juga, yaitu ada AI di Quizzes. AI itu singkatan dari Artificial Intelligence, atau bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan. Nah, di mana letaknya? Nanti letaknya AI di Quizzes itu sebagai editor. Jadi, Quizzes editor dengan AI ini memudahkan guru untuk mengedit soal sesuai dengan keinginan guru. Sebagai gambaran, misal saya ingin membuat soal 40 soal tentang IPS misalnya, atau tentang matematika misalnya. Nanti di soal itu, apalagi matematika kan soalnya biasanya banyak angka-angkanya ya Bapak Ibu, sedangkan di kurikulum Merdeka itu soalnya harus bermakna gitu. Nah, ada narasinya sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa edit tuh di situ. Tolong buatkan soal ini menjadi soal yang dalam kehidupan nyata lebih bermakna dengan skenario ada orang yang bernama Aisyah misalnya atau Ridwan. Nah, nanti itu soalnya mengenerate soal-soal tersebut menjadi soal yang banyak narasinya gitu, sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir juga akan ada 2 tipe soal baru nih di kuisis Bapak Ibu. Ada soal kategori dan soal komprehensif untuk KKM. Kalau soal kategori itu misal barangkali di sini ada yang ngajar TK, PAUD, atau SD, SMP juga bisa sih. Kita ada soal brokoli, kemudian sawi, ada kol. Nah, itu termasuk kategori apa? Misalnya kategori sayuran. Nah, itu nanti bisa diseret-seret ke kategori sayuran. Buah, misalnya ke kategori buah. Nah, kalau yang kedua soal AKM, kita kan biasanya soal-soal yang bernarasi panjang itu kayak harus di copy paste ke soal berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, dengan adanya mode soal komprehensif ini, kita tidak perlu lagi mengcopy paste itu ke soal berikutnya. Nah, jadi lebih simpel Bapak Ibu, nantinya soal yang bernarasi panjang ini, berparagraf-paragraf ini cukup kita tempelkan di satu soal dan bisa diakses ke beberapa soal lain. Nah, seperti itu.